Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Kenapa sih? Oke, jadi ini aku sama siapa nih? Ya sama. Oke. Jadi perkenalkan aku Aupa. Oke, aku Rizky. Nah, di sini kita mau membahas topik apa, Pak? Jadi di sini sebenarnya tuh menarik banget sih. Ini kita membahas tentang SDM di Nah, Indonesia. benar, menarik banget tuh. Iya Nah, betul. jadi menurut Alfa sendiri nih, kenapa sih SDM Indonesia itu masih kurang dilihat dari negara lain? Nah, kan kita lihat nih, Eh, Indonesia kan masih anggapannya masih berkembang lah. ya Padahal sudah betul. bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun Ya. dibandingkan negara-negara lain. Contohnya Betul. seperti Cina, seperti Jepang. Hmm. Kan mereka waktu setelah kekalahan di Perang Dunia Kedua kan mereka Hmm. cepat gitu berkembang. Bahkan sekarang sudah jadi negara maju. Nah, menurut Alfa sendiri kenapa sih faktor yang menjadi penghambat Indonesia maju gitu? Oke. Mungkin bisa dibilang seperti ini aja. Gimana ya bilangnya ya? Kan kalau misalkan kan kita dengar nih setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua. Nah, itu kan mereka itu tuh lebih mementingkan guru. Mereka akan Nah, mencari guru, ya. ya kan? Ya kan Nah, ada beritanya tuh. ya ada Ya, kan? kan ada Jadi, berita. mementingkan guru jadi kayak ngumpulin guru untuk lagi nih, untuk bisa membangkitkan negara Jepang tersebut. Nah, jadi kalau menurutku ya, ini menurutku aja, Ya. pendidikan di Indonesia harus lebih merata lagi. Soalnya Oh. bukan cuman kayak di gimana ya contohnya ya, misalkan di Kalimantan nih, Kalimantan Selatan tuh titiknya di Banjarmasin misalkan. Nah, itu tuh bukan cuman di Banjarmasin doang yang diunggulin gitu, yang di-upgrade, tapi juga perlu pemerataan. Hmm. Pemerataan, sekolah-sekolah. Soalnya ada beberapa sekolah yang di pelosok-pelosok tertentu itu nggak ada sekolahnya. Kayak misalkan SD, SMP, SMA tuh kayak nggak ada gitu. Jadi untuk mengakses pendidikan tuh kurang. Ya, Mhm. setuju tuh. Bahkan sekolah sekarang kan masih ada oknum-oknum dari guru yang memanfaatkan fasilitas sekolah kan kayak Ya. aslinya sekolah itu negeri. Jadi kayak ada SPP gitu, kayak ada biaya tambahan. Nah, itu menjadi Betul. penghambat kan salah satunya. Ya. Mungkin dari aku sendiri ya. Jadi penghambat itu mungkin dari kualitas gurunya sih. Karena kan kita lihat dari guru SD, SMA, SMP, SMA itu kan banyak guru yang masih dia mengajar dengan cara mengeluarkan teori saja tuh. Nah, nggak ada praktek-prakteknya gitu kan. Karena menurut menurut aku sendiri kan, jika kita lihat dari sistem pembelajaran di Cina, di Jepang dan negara-negara lainnya tuh, nah, mereka itu melakukan penyampaian materi dengan sekaligus praktik. Nah, Indonesia itu masih kurang Ya. dan gitu. Mungkin kita harus membenahi sih Ya sistem gurunya. kebanyakan teori Iya, ya kan banyak anggapannya teori, ya. betul banget tuh. Ah, Oke, mungkin ada dan lagi faktor-faktor. sebenarnya, kita ngomong tadi kan kayak ada SPP dan lain-lain tuh Ya, dikarenakan pemerintah nggak sih? iya sih, Ya kan? setuju. Pemerintah kayak kurang tegas kayak kurang Nah, tegas semua. dan juga mungkin lebih ke apresiasi ke guru mungkin ada kurang. Iya, karena Mungkin kurang juga sih. ya. Terus Dan ya tadi kan anggapannya upgrade, tenaga pembelajar iya, berarti kan. Nah, untuk upgrade-nya itu juga betul sih kata kamu tadi kayak kurang ada yang praktek kan. iya. Dan mungkin bisa dibilang kebanyakan teori. Misalkan loh kita kayak disuruh ngerjain cuman LKS doang. Jadi kayak formalitas ngerjain Iya, tugas. betul. Misalkan kerjain nih bab segini, halaman berapa 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 dan nomor ini sampai ini. Itu doang kayak sebenarnya aku lumayan nih jadi ke pribadi nih, aku lebih suka pembelajaran tuh yang lebih menyangkut ke, apa ya namanya, kehidupan, ke real life. Misalkan nih kayak biologi, aku jadi kayak tahu, oh ternyata misalkan di sistem tubuh kita tuh kayak gini loh, kayak, oh iya betul 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 gitu. Nah jadi kayak dan bahkan, kalau misalnya kita belajar biologi, itu kan ada kayak misalkan penyakit dan bla bla bla. Kayak misalkan contoh penyakit ini timbul gara-gara ini. Dan misalkan cara ngatasinnya gini gini gini. Jadi aku kayak belajar, oh iya berarti kita harus menggunakan tubuh kita kayak gini kayak gini. Nah, Jadi anggapannya munculnya motivasi belajar aku itu gara-gara adanya praktek yang aku pikirkan kayak gitu. Contoh kayak misalkan apa ya bisa dibilang ya, banyak juga kan, anggapannya pendidikan atau edukasi di bagian apa sih namanya, kesehatan. oh Misalkan ya lo ya. ada orang sakit nih, itu malah dikasih antibiotik kayak gitu. Nggak semua penyakit tentang antibiotik, itu menurutku juga. Oke, jadi praktek ini sangat penting sekali ya, Iya, karena praktek itu kan kayak sangat-sangat penting untuk gitu. bisa tahu implementasinya gimana, karena teori kan kurang. Contohnya kayak seperti di pelajaran kimia, fisika, kan kita butuh kan kita tuh sebagai murid kan harus mengetahui bagaimana sih skenarionya tuh, nah, Betul. skenario terjadinya. Nah, kan dari tadi kan kita selalu melihat dari gurunya lah, kalau dari siswanya sendiri gimana tuh? Ya, lebih ke motivasi belajarnya juga. Motivasi. Nah, ya seperti ku bilang tadi, tuh kalau misalkan dari perspektif murid tuh, jadi kayak murid tuh bisa mempelajari sendiri kayak, oh ternyata nih, misalkan
praktek dari pembelajaran kimia itu bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu. Kayak gak cuman formalitas ngerjain tugas doang gitu. Jadi harus ada motivasi dan itu juga mungkin menurutku berkaitan dengan parenting juga. Bagaimana orang tua mengatasi dan memberikan motivasi belajar ke muridnya. Jadi kayak nggak cuman, gimana nih, apa namanya, gimana sekolahnya gitu, ranking berapa, nggak cuman gitu, kayak sambil ditanya-tanya, "Oh udah belajar apa? Oh gimana nih?" Kita ditanya lagi, terus ulik lagi, Ya kayak gitu butuh loh. support gitu kan. Ya betul, support, betul. Ya kalau misalkan dari faktor siswa tadi, perlu support juga dari orang tua, itu menurutku. Terus mungkin lah, untuk dari suatu murid mungkin dari kecil sudah dibiasakan untuk mencontek sih, untuk meneron-neron Ya, gitu. ya, Terus dan, terus yang dia apa, meng-copy paste langsung dari internet kan banyak tuh, apalagi kita lihat dari kasus yang kemana Pak, UTBK. Nah, ada behel pakai itu kamera pakai, gitu, iya, ya kan ada beritanya kan masih banyak lagi, terus ada joki-joki. Nah, itu kan jadi bisa menghambat kayak untuk meningkatkan kualitas. Nah, mungkin jadi pemerintah ini harus kayak menindak tegaskan lah, hmm. supaya menghukum, benar-benar menghukum Dan untuk sebenarnya juga, ya tadi kan seperti bilang, integritasnya kan kurang ya, juga. Sebagai siswa dan mungkin bahkan orang tuanya mensupport hal-hal iya, kayak gitu kan. dukung. Nah, bahkan sampai kayak tadi apa, behel, Iya, gigi, terus ada iya, kameranya gitu. kan kayak nggak kepikiran gitu, nah Iya bikin kayak kan? ituan. Kayak inovasinya itu disalahgunakan gitu. Sebenarnya inovasi kan bisa, misalkan contoh nih, ada sampah, itu diolah bagaimana biar gak meninggalkan jejak karbon dan lain-lainnya. Tapi malah wah, aku mes sih ada kawat gigi, terus ada kamera gitu untuk Iya, membantu menjawab UTBK. Wah, keren banget parah sih itu, banget sih. parah. Eee, Dan ya tadi sebenarnya lebih ke integritasnya, kayak gimana ya bilangnya ya, jujur ya, kan sering kita lihat juga kan di, masyarakat, iya, kadang bahkan budaya ngantri aja kan coba kita iya, lihat tuh kan, masih kurang. ya kurang, anggapannya untuk sopan santun dan budaya-budaya seperti itu kayak masih kurang banget, ya kan? Mungkin sering tuh ketemu kan. Kayak misalkan kita ngantri makanan, itu malah ada yang nyerobot Iya, atau misalkan, kalau misalkan budaya kita juga aku lihat udah mulai menurun ya, masalah misalkan salaman, terus, kita ketemu orang tua tuh lebih nunduk lagi atau apa. Jadi itu sih paling kurang sebenarnya, banget sih. Mungkin sopan santun. dari masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, Mmm, apa sih solusi yang bisa kita lakukan ini sebagai murid atau mahasiswa atau rakyat lah, untuk bantu pemerintahan? wes. Solusi ya? Menurut Aufa sendiri gimana ya? Wah, berat banget sih sebenarnya untuk memikirkan solusi seperti ini. Soalnya kan kalau misalnya kita mau mencari solusi nih, anggapannya nih, kita perlu data dan data-data dari Iya, pemerintahan kan. bener. Nah, itu harusnya lebih ke pemerintahan untuk kasih solusi. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu untuk data-datanya. Misalkan nih, untuk mengambil tindakan tersebut tuh perlu data. Nggak cuman kayak misalkan kita, misalkan nih ada suatu kasus, ya kita langsung ngambil kesimpulan itu A gitu loh untuk nyelesainnya. Kita perlu observasi lagi, kira-kira ketika kita melakukan A nih, itu berdampaknya gimana bagi yang lain. Nah Mmm, gitu. Jadi untuk mengasih solusi itu lebih ke pemerintahannya. Tapi mungkin kita bisa mengasih insight-insight kayak gitu mungkin dari masyarakat sendiri. oh, Tapi kalau menurutku ya, ya tadi kualitas tenaga pengajar, itu juga perlu. Soalnya, mungkin bisa dibilang seperti ini ya, salah satu trigger, bagi siswa untuk belajar itu tenaga pelajar ya. Bagaimana cara tenaga pelajarnya oh, ini untuk bisa men-trigger nih, rasa kreativitas dan apa, curiosity, iya, ya dari betul. siswanya. Nah, menurutku itu, dan tenaga pengajarnya juga. Jadi nah, kan Mmm, tadi kita sudah ngebahas tentang faktor yang mempengaruhi SDM kita tuh, oke, yaitu pendidikan. tentang pendidikan. Nah, Ya, ada lagi nggak sih selain itu, selain pendidikan untuk SDM ya? untuk SDM? Sebenarnya aku mikir gini sih, rada jauh sebenarnya, tapi kita berkaitan dengan gizi. Wah, berat nih. Nah, untuk mungkin edukasi di bagian gizi di masyarakat tuh bagiku kurang banget. Bahkan ada bukan semboyan, ada kayak kata-kata kalau misalnya kita nggak makan nasi itu bukan makan, nggak Iya, makan, yang ya kan? yang ada. Dan aku kurang setuju dengan statement itu karena ya berarti kita makan itu cuman berpatok pada karbohidrat yang ada di nasi doang gitu loh. Nggak memperhatikan misalkan proteinnya cukupkah atau kalsiumnya gimana kah. Ya soalnya mungkin kita terkait lagi nih ke parenting. Eee,
kadang orang tua dari masyarakat tuh tidak mementingkan gizi. Jadi Iya, kayak makan cuma nasi dan protein doang gitu, tanpa nggak sadar. heeh, Iya, kurang kan kayak anggapannya perlu juga kalsium gitu iya, untuk masa-masa pertumbuhan. Dan bahkan, kalau misalkan kita bicara tentang tinggi aja deh, tinggi nih. Nah, untuk tinggi itu sendiri kan kita perlu vitamin D dan kalsium. iya. Nah, kalsium untuk struktur dari tulang tersebut dan vitamin D untuk, apa ya bilangnya, aku ada lupa pokoknya itu adalah 2 faktor yang penting di, pertumbuhan Pertumbuhan, ya, ya apalagi betul. masa tinggi gitu. Yang anggapannya ya, kalau kita lihat ya jarang kan anggapannya orang tua mengasih, kalsium tersebut ke Betul betul. anaknya, gitu. Kalau Tapi menurut kan mmm, kita lihat kan ada akhir-akhir ini ada pemerintah melakukan kebijakan baru nih eh, namanya apa tuh? MBG. MBG, Makan gizi gratis. Nah, iya, menurut aku sendiri ya, heeh, makan gizi gratis itu sudah sudah baik, nah sudah baik, sudah bagus. mhm, Tapi gimana tuh? itu kita perlu kita ketahui kita ketahui dulu betul dulu lagi lah, kalau makan gizi gratis itu adalah salah satu sebagai solusi dari Mmm, pemerintah lah iya, untuk untuk, untuk apa, ya meningkatkan gizi kan? meningkatkan gizi lah, untuk Heeh, menghilangkan stunting di rakyat Indonesia lah. iya betul. Tapi menurut saya sendiri ya, Mhm, di silakan silakan. makan gizi gratis ini kurang kurang terstruktur lah anggapannya. Dia tidak memiliki target gitu, target target Mmm, target target penduduknya lah. Maksud maksud saya di sini target penduduknya itu lebih ke daerah pemerintah harus menetapkan daerah-daerah mana saja yang perlu ditargetkan. Karena oh iya, kan gini, contohnya gini aja, kita bisa lihat nih, di kota-kota besar itu kan sudah apa, giginya kan sudah lumayan membaik gitu kan, bahkan tinggi mereka sudah tinggi, contohnya umur 16, 15 tahun lah, mhm, anak laki-laki itu sudah tingginya sudah 170-an. Nah, kita bisa lihat nih, iya, di kota-kota besar. Nah, mmm, sedangkan di kota-kota kecil itu masih kurang, apalagi di pelosok-pelosok, iya, pedesa-pedesa. oke Nah, oke oke. mungkinlah saran saya ini, pemerintah harus menetapkanlah daerah-daerah yang masih Mmm, kurang dalam gizi. Nah, mungkin menurut Aufa sendiri jadi gimana? anggapannya sebenarnya berarti, pemerintah itu perlu menargetkan hal yang urgen dulu Ya, berarti ini. yang urgent dulu. Soalnya kan tadi kalau misalnya di perkotaan tuh sudah tingginya udah lumayan tinggi gitu Ya, kan. Nah, sedangkan di pelosok tadi lumayan rendah. Jadi anggapannya untuk memperbaiki gizi itu harus berfokus ke yang kurang dulu iya, berarti? yang kurang dulu. Wih, lumayan sih. Oh iya iya, betul betul betul. Aku juga baru kepikiran sebenarnya. Iya. Kalau dari menurutku lah, untuk pengaplikasiannya benar. Anggapannya kalau misalkan merata nih, takutnya nanti kualitasnya itu kurang. Iya. Kalau misalkan merata, jadi semuanya nih, semua kota dan lain-lainnya, terus misalkan anggapannya diberlakukan hal yang sama, kemungkinan besar bakal penurunan kualitas. Jadi kualitas dari makanan sendiri kan. Jadi itu kenapa, terjadinya perfokusan ke pelosok-pelosok tadi. Yang Nah, mana dilihat dulu nih, kira-kira didata dulu, yang mana sih, kira-kira dari masyarakatnya sendiri yang mungkin bisa dibilang stunting dan lain-lain. Ya, betul betul banget. oke. Tadi Aufa bilang kan tidak apa, sistem gizi itu selalu merata kan. Nah, Mmm, mungkin karena pemerataan ini kan kita bisa nih, ada kasus-kasus kayak korupsi gitu kan. Ya bisa jadi makanan yang jadi ada basi kan, kita lihat di ya berita kan. ya Nah, betul banget. itu mungkin ini masih ada hubungannya sama pendidikan nggak sih? Karena ada kasus-kasus korupsi ini, karena pendidikan kita kayak kurang gitu. Eee, ada aja bisa dikaitkan, soalnya itu lebih ke pendidikan moral dari pemerintahan Ya sendiri. moral-moral etika Ya, yang kurang ya. nah kalau misalkan kita lihat nih dari, pemerintahannya aduh ngomong pemerintah lagi ya, Apa yang biarin bener ya, ya biarin biarin. lebih ke kembali lagi seperti yang aku singgung tadi, integritasnya. Jadi, bagaimana cara untuk bisa memenuhi target tersebut, kayak gitu loh. Nggak cuman kayak formalitas saja. Dan menurutku ya, selain gizi juga ada beberapa faktor juga kan, Iya. anggapannya jadi salah satu faktor kenapa sih SDM kita rendah. Mmm, Sebenarnya mungkin kita kembali lagi deh, kita ke pendidikan deh. Budaya, membaca kan coba kita masih lihat, kurang ya, kurang masih banget kurang. kan. Nah, bahkan sampai peringkat berapa sih, Indonesia dalam hal literasi? Wah, Sampai itu udah lima mmm, puluhan kalau nggak salah, kalau bawah banget kan, bawah banget tuh, bawah bawah banget banget tuh. kan. Nah, menurutku juga ini aku kembali lagi ke parenting deh ya. Iya.
membiasakan anaknya untuk membaca gitu. Mungkin gini deh, kalau nggak mau hal yang seperti itu kita bisa mungkin sebagai orang tua, itu kita dongengin lah. Jadi kita bacain buku, kita dongengin ke anak. Nah itu bakal membangkitkan, mungkin penasaran tentang kayak buku, terus kayak akhirnya terbiasa baca buku, seperti itu, dari parenting dulu. Terus nanti bakal lebih ke budaya membaca. Jadi mungkin nggak ada lagi tuh, misalkan kita lagi, ingin menghabiskan waktu, time killer, kita nggak lagi kayak buka HP, scroll sosmed, kan coba kita lihat banyak banget Oh, kan iya. brainrot-brainrot Iya kan. kan. Apa, Ya tungtung kayak anomali Italia tuh, aduh. Wah, jadi apa, handphone sangat mempengaruhi kan. Jadi kita tuh eh, sebagai parent lah, misalkan nih di mhm, masa depan kita mhm, sebagai parent kita harus benar-benar mendidik anak kita tuh. Nah, kita harus bisa membatasi penggunaan ya, handphone kepada anak kita gitu, betul harus bisa benar-benar betul, mendidik lah. ya. Harus Jadi harus bisa iya, menguasai kan, bukan mengawasi, sorry, menguasai, mengawasi, apa ya namanya ya, aktivitas dari anaknya sendiri. Ya, HP nggak apa-apa, maksudnya dalam artian harus dibatasin dulu nih, kira-kira udah cukup gak sih gitu. Nah, kalau misalkan banyak tadi kan kayak misalkan brainrot dan lain-lainnya, heeh. bahkan anggapannya attention kita kan kurang ya, bisa dibilang untuk mungkin anak-anak gitu. Attention-nya kurang karena apa? Karena tadi kebanyakan Ya nge-scroll-scroll scroll-scroll HP sosmed, iya, berjam-jam gitu. berjam-jam Jadi gitu. lupa tugas dan lupa aduh banyak banget tuh. Ya bahkan kayak udah terlanjur kayak, "Ah, males ah," jadi mageran kan Iya, anggapannya, mending, terus tidur langsung. langsung tidur. Iya. Kebiasaan ya? Kayaknya udah ngalamin ya? Ya terus sering main Roblox, aduh. Siapa ya itu ya? Nggak tahu sih itu. Nggak tahu sih, oke oke. Nah, jadi kita bisa tahu kan kalau pendidikan sama kesehatan ini saling mempengaruhi lah, bahkan jadi dasar lah, jadi dasar pokok agar SDM Indonesia itu makin makin maju lah, makin pesat. Iya, Nah, mungkin ada faktor lain kah ya yang selain kesehatan sama pendidikan? mmm, ada sebenarnya. Mungkin banyak ya bisa diulik Banyak. gitu nah, banyak untuk bisa mengupgrade SDM sendiri. Salah satunya mungkin, cara men-trigger kreativitas dan bahkan rasa penasaran tadi dari, mungkin anak-anak ya kita bahasnya sekarang. Itu tuh, kayak adanya teknologi-teknologi inovasi. Jadi inovasi, Oh ya, teknologi ya? nah, jadi anggapannya Kau berasa nggak sih? Soalnya ini aku berasa, eee, ketika ada inovasi itu jadi kayak, "Wah, keren ya bisa bikin kayak gini loh. Oh, Wah, ada orang bisa bikin kayak ya gini loh." iya ada tuh. Nah, kayak, jadi muncul rasa penasaran kayak, gimana sih cara bikinnya?" Dan anggapan rasa penasaran itu tuh kalau misalkan kita kombinasikan sama pendidikan, terus praktek praktek praktek, itu bakal bisa jadi karya, Mmm. bisa jadi, keterampilan sendiri untuk, masyarakat, kayak gitu, nah. Dan anggapannya ya, kalau misalnya kita cari di apa ya, bisa dibilang ya, dunia kerja Indonesia, Mmm. itu tuh kebanyakan kan ngambil dari ijazah, notabene kayak nilai kayak gitu, nah. Sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat di luar tuh perlu juga keterampilan kan, anggapannya skill, kita Ya. perlu skill juga. Mungkin nanti public speaking kah, lebih dari soft skill, atau mungkin skill-skill seperti kita kan teknologi informasi nih. Mmm. Nah kan kayak ngoding-ngoding, misalkan kita ngerjain mobile, nah itu kalau misalkan kita penasaran kayak, "Wih, bagaimana sih cara bikin aplikasi," misalkan secantik Gojek, kita lihat bagaimana komposisinya, terus bagaimana sih untuk UI UX-nya. Jadi anggapannya dari inovasi-inovasi tersebut tuh bisa men-trigger rasa kreativitas dan curiosity dari masyarakat tersebut. Oh, tadi ngebahas tentang teknologi kan. Mhm, Nah, kan kita bisa lihat nih di sosmed lah, iya. sosial media sekarang lah. Waktu ada anak-anak lah, bahkan di usia remaja, usia yang sudah bahkan bahkan mahasiswa yang Mhm. sedang upload karyanya tentang teknologi, masih ada kita lihat di komentar-komentar itu kayak menghujat, "Apa sih pentingnya teknologi sih? Apa sih pentingnya internet sih? Waduh, Kan lebih iya, baik kita fokus ke betul agama." Nah, betul betul. tuh menurut Aufa sendiri tuh gimana tuh Aduh hal-hal yang seperti itu? Kan aduh, asik benar-benar banget nih, benar-benar asik kayak banget asik seperti banget. menghambat atau menjatuhkan semangat lah anggapannya. Mmm. Nah, Nah, sebenarnya ya, kalau misal kita bahas bahas agama nih. nah, Gini deh, terus anggapannya untuk menjadi, individu yang bagus itu kan anggapannya kita harus bisa melek, sama zaman sekarang nih. Dan zaman sekarang kan lebih ke teknologi ya, mmm, zaman-zaman, apa namanya, ya zaman-zaman teknologi, betul. Nah, itu tuh anggapannya kita harus bisa bertahan di itu, kita harus paham.
tentang teknologi tersebut. Kan aku baru dengar nih, ternyata ada kasus bahwa modus penipuan dengan, ada nih, ada sekelompok orang, itu mendatangi rumah, terus kayak mengetahui bahwa, ternyata nih, HP-ku ada di rumah ini nih, gitu. Terus dia ngomong sama pemilik rumah, tahu nggak Oh ya, kasus ya itu? ada. Nah, jadi kayak dia ini nyari nih untuk, iPhone-nya hilang katanya di dalam rumah tersebut. Nah, sedangkan, dia itu nggak mau kayak misalkan kan kita bisa ya kayak kita kan ada sound apa sih namanya di iPhone itu, kayak misalkan kita hilang nih, nah kehilangan HP, Oh, itu kan bisa 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 melacak gitu. ya bisa melacak Ya terus dibunyiin kan ya. untuk kedengaran, itu dia nggak mau, terus terus dia bilang kayak gini, modusnya itu, "Oke deh, kami cuman mau uang aja deh," gitu nah. Jadi kayak, ya udah HP aku di situ aja, tapi anggapannya, ganti deh HP aku gitu dengan duit kayak gitu. Dia gitu. Terus kalau misalkan katanya nggak mau, dia bakal lapor polisi. Sedangkan kayak modus penipuannya itu, kalau misalkan sampai, menargetkan anggapannya lansia yang nggak paham teknologi itu kayak, iya-iya aja gitu. Dia dia kayak, "Oh, HP-nya ada di sini, ada di rumahku," gitu. Padahal kan kayak, siapa sih gitu, nggak dia kan nggak Iya pernah iya gitu kan betul. masuk rumah. Dia tiba-tiba, ngaku-ngaku bahwa HP-nya itu, dicuri oleh pemilik rumah, kayak gitu loh. Dan dia kalau misalkan nggak, apa namanya, memberi imbalan duit tadi, dia bakal lapor polisi. Ya. Nah, tuh banyak udah mulai nih, mulai ada. Jadi anggapannya kita sekarang masyarakat, harus paham gitu tentang teknologi. Soalnya kalau misalkan kita lihat tuh ada kan kayak phishing-phishing, Ya. ya betul, banyak banget. Jadi kayak lansia kalau misalkan megang HP, terus salah-salah asal-asal fisik nih, asal-asal, klik, itu malah bisa jadi terjerumus ke penipuan kan, itu sering Mmm, banget terjadi. Jadi menurutku edukasi di bagian teknologi juga ya perlu masih ke kurang masyarakat. itu, Iya, masih kurang merata lah. iya kurang merata. Oh, jadi tadi kita membahas tentang berarti tadi kita Lebih berhubungan ke dengan etika sama moral lah anggapannya. iya Jadi bisa, Indonesia itu masih kurang dengan mmm, namanya etik sama dan moral. anggap Dilihat iya, dari kita yang masih kurang menghormati gitu-gitu kan, ya itu sering masih banyak banget, melakukan iya. penipuan-penipuan, Dan mungkin ya juga, anggapannya, defense kita di bagian ya teknologi juga masih kurang, mas masyarakatnya ya gitu masih kan. banyak melakukan bullying-bullying yang rasisme, Ya itu juga, terus rasisme terus eee, pelecehan-pelecehan kan, itu jadi menghambat lah Indonesia maju eee kan, masih karena etikanya, moral masih kurang. karena juga mungkin faktor utamanya juga ke pendidikan tadi kan, Iya, pendidikan moral maupun itu pendidikan secara akademis gitu. mmm, Itu perlu di, upgrade anggapannya, perlu diasah. betul diasah. Nah, kalau menurutku juga, eee, SDM ini kan anggapannya tergantung dari pihak yang atas lagi kan, Iya ke pengelolanya lagi, pengelola pemerintahannya. Itu kayak bagaimana sih cara soalnya kan banyak tuh, kan banyak kementerian-kementerian kan, iya, itu harusnya digunakan semaksimal mungkin. Dalam artian kalau misalnya Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud kan, itu kayak lebih banyak lagi, mmm, meng-upgrade bukan siswa, bahkan mahasiswanya juga kayak gitu loh, di bagian pendidikan. Dan bahkan mungkin bisa menimbulkan inovasi-inovasi terbaru yang kita kayak, "Oh iya ya, bisa ya kayak gini," kayak gitu nah. Dan mungkin aku masih mikirnya kayak, siapa tahu kan mungkin di kemudian hari, Indonesia bisa membersihkan sungai-sungainya. Mungkin menggunakan teknologi apa, kita masih belum tahu sih. oh jadi ini anggapannya karena kurangnya Ya kan? pihak atas itu Iya, pemerintahan jadi dengan rakyatnya sendiri kan, karena iya, mereka tidak mau bisa kerja sama gitulah anggapannya. jadi anggapannya kan kayak, kurang memberikan jalan Iya, ke masyarakat gitu, bagaimana cara meng-upgrade di bagian hal tersebut, kayak gitu. Da dan sebenarnya juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga ngaruh kan. Anggapannya mungkin kita mahasiswa sekarang kan, sering dengar kita terdampak dengan adanya efisiensi iya. kan. Nah, jadi kayak se sengaruh itu loh anggapan kebijakan pemerintahan ke kita gitu, ke masyarakat gitu. Oh, jadi Mmm, misalkan kita tarik kesimpulannya kembali kan, pendidikan sama gizi ini kan sangat-sangat penting gitu, ya karena penting penting. pendidikan sama gizinya ada salah satu faktor penting untuk mempengaruhi faktor lainnya itu. Ya, dan anggapannya lo kalau misalkan kita mungkin tadi pendidikan dan gizi tuh. Nah, kalau misalkan aplikasi ini kayak banyak masyarakat yang mudah lelah, mudah ngantuk, kan kayak gara-gara kebanyakan karbohidrat juga Iya, kan. Dan Bang. terus jadi attention terhadap, pembelajaran tersebut kurang, karena anggapannya kurang bisa memanajemen gizi yang telah
Betul. Mungkin kalau misalkan dari Ki sendiri mungkin ada nggak sih faktor lain nih gitu untuk SDM sendiri? Mungkin udah nggak ada sih, karena Nggak ada sudah ya? ada kayak karena gizi sama pendidikan mempengaruhi faktor-faktor lainnya seperti moral, etika. Karena moral etika kan dari lahirnya dari pendidikan juga, karena Betul pendidikan betul. kurang Dan kurang mantap lah. ya dan anggapannya kan tadi moral etika tadi Iya juga sebenarnya dari parenting juga kan, iya dari pendidikan, o orang tua tersebut kayak gitu ke iya, anak-anaknya. mmm, Dan menurutku yang paling penting untuk mengasah, bukan mengasah, untuk meng-upgrade SDM kita ya tadi dari parenting. Soalnya ilmu-ilmu, cara menjadi orang tua itu penting banget. Soalnya orang tua itu kan anggapannya edukasi pertama bagi anaknya kan. Dari orang kayak mengenal bagaimana cara sopan santun dan apa sih yang nggak boleh gitu, itu kan semuanya dari orang iya tua, itu penting banget. Jadi kalau menurutku ya kesimpulannya edukasi dan, apa tadi, kayak gizi dan lain itu penting dan itu bisa kita tarik lagi itu ke parenting. Jadi bagaimana orang tua itu bisa nih anaknya dari misalkan secara gizi itu cukup dan secara edukasi itu juga cukup kayak gitu. Kayak misalkan nggak boleh berbohong dan lain-lainnya, nggak boleh bully. Nah gitu. Itu sih kalau misalnya tarik kesimpulan ya, kita harus mengadakan mungkin sekolah-sekolah orang tua dan ada ada. dan mungkin harus dinormalisasi lah untuk pendidikan orang tua tersebut. Oke, jadi mungkin kita bisa memberikan kesimpulan lah dari faktor-faktor apa sih penghambat SDM Indonesia itu kurang maju. Mungkin mungkin solusi dari aku dulu ya. Silakan. Mungkin pemerintah sama rakyat itu harus bisa kerjasama lah, bisa saling support, bisa bisa saling paham, saling pengertian lah, Ya, bisa saling mendukung. Nah, mungkin dari Aufa sendiri apa sih solusi dari faktor-faktor yang kita sebutkan tadi? ya seperti yang aku bilang tadi kan aku banyak menyinggung tentang parenting kan. Ya, Nah, jadi menurutku parenting itu juga, suatu hal yang penting tadi seperti yang aku bilang tadi karena, eee, kayak cara mensuplai gizi ke anak tadi ya itu dari orang tuanya. Terus cara mengedukasi, cara mendidik, moral dan akhlak itu kan dari orang tuanya juga. Dan bagaimana cara mendidik mindset dari, anaknya itu kan dari orang tuanya juga gitu, support dari orang tuanya. Jadi sepenting itu sih kalau menurutku, peran orang tua gitu. Jadi ya tadi, harus ada, banyak apa ya bisa dibilang ya, pendidikan tentang parenting tadi, secara aku simpulkan tadi, itu sih. Itu. ditambah dengan kesadaran diri sendiri lah. Ya, Karena kita harus betul. karena kita tidak bisa menyuruh orang orang lain untuk Mhm. meningkatkan SDM, karena kita perlu juga tuh meningkatkan SDM kita, Ya, untuk betul. meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Oke, Betul, betul banget. Mungkin cukup ya. oke Mungkin kayak cukup habis terlalu sudah terlalu terlalu bertele-tele ya, iya, udah terlalu tele-tele panjang. sih kita, Mungkin, sekian dari saya, Aupa, dan Iki, di podcast Kenapa Kenapa sih? Sih. Jadi mungkin, saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.